wabarakatuh. Kembali lagi di podcast SMP Kartika 48. Nah, aku sekarang sebagai host, nama aku Hana Budianisti. Sekarang temanya itu Ketua OSIS periode 2022-2023. Silakan perkenalkan nama. Oke, perkenalkan nama saya Adindara Failina Anggreniardianto dari kelas 8A. Alhamdulillah saya diamanati sebagai Ketua OSIS SMP Kartika 48 periode yang baru 2022-2023. Selamat. Oke, nah sekarang kan udah jadi Ketua OSIS SMP Kartika 48 nih. Nah pastinya gimana sih perasaan kamu jadi seorang Ketua OSIS? Jujur perasaan saya sebenarnya campur aduk, antara senang ada, sedihnya juga ada. Terus terkadang saya juga ngerasa panik dan takut kalau misalkan saya mungkin gak bisa memenuhi ekspektasi dari para pendukung saya. Tapi gimana pun berarti kalau misalkan saya memang dikasih amanat untuk menjadi ketua OSIS, berarti saya insya Allah mampu gitu loh. Insya Allah. Ya. Nah, kan setiap jadi apa yang kamu inginkan, yang kamu jadi ketua OSIS itu pasti ada rasa ingin kan. Itu yang membuat kamu tertarik jadi bukan jadi ketua tapi maksudnya dari anggota OSIS. Yang tertarik masuk kamu? Sebenarnya yang menurut saya tertarik itu ya kalau misalkan jadi anggota itu saya ngerasa saya bisa lebih produktif gitu loh. Dulu pas waktu pandemi itu saya bener-bener kayak anak nolep gitu loh. Jadi di rumah itu bener-bener plug HP. Soalnya daring. Iya, daring bener. Nah makanya dari itu saya mikir gimana ya supaya nggak gabut-gabut amat gitu. Akhirnya saya coba daftar OSIS dan alhamdulillah keterima gitu. Setiap kita ambil yang suatu kita inginkan, suatu itu pasti kan ada usaha, ada kayak yang bikin kita itu semangat gitu loh, tapi juga ada yang bikin kita down. Nah itu terberat kamu waktu jadi OSIS itu apa? Pengalaman terberat jadi OSIS ya, menurut saya pembagian waktu sih. Karena kalau misalkan pembagian waktu itu kadang kita kan selalu ada kegiatan organisasi di luar jam pembelajaran. Nah terkadang hal yang jadi tantangan itu adalah di rumah itu harus tetap nyambi kerjaan pelajaran, tapi kalau misalkan ada PR entah kegiatan classmate atau gimana itu juga harus ikutan disambi gitu loh. Jadi pembagian waktunya itu yang cukup susah dan yang menjadi tantangan terberat kalau misalkan jadi pengurus OSIS bahkan jadi ketua OSIS gitu. Tapi selama ini kamu bisa kayak yang di sekolah, urusan sekolah ya di sekolah, urusan di rumah ya di rumah. Maksudnya di rumah itu kayak full istirahat apa gimana gitu? Kalau misalkan di rumah, pertamanya dikerjakan dulu semua pekerjaan rumah itu entah beres-beres atau gimana gitu. Terus habis itu baru mulai nyicil belajar, cuman tetap dikasih waktu kayak selang 5 menit itu istirahat, terus lanjut belajar lagi gitu. Soalnya kalau terlampau padat kayak belum ada apa-apa udah langsung belajar itu menurut saya malah nggak masuk ke otak pelajarannya. Sama-sama. Nah, waktu debat program kerja. Nah, di situ kan kamu banyak tuh poin-poinnya, ada berapa itu lah. Setiap poin itu pasti kan nggak mungkin langsung diselesain semua harus sekarang kan nggak. Yang mau didulukan. Oke, kalau yang mau didulukan sih dari proker yang paling sederhana, yang paling kecil, pembiasaan berdoa. Jadi seperti yang kita tahu ya, supaya kegiatan organisasi lancar dan sebagainya, maka pas waktu rapat atau ada organisasi atau ada kegiatan organisasi lainnya itu harus diawali dengan pembiasaan berdoa dulu. Karena selain itu walaupun sederhana mungkin kedengarannya kayak apa sih pembiasaan doa doang, tapi itu tuh sebenarnya bisa bentuk karakter siswa loh. Kayak bisa nanamin bahwasannya berdoa itu penting gitu loh, biar lancar. Aku mau komen boleh? Gak apa-apa. Aku pertama mikir pembiasaan berdoa ya. Aku mikirnya itu sebelum kita masuk
kan sebelum itu kan kita sholat duha. Iya. Nah, itu kita doa bersama kayak di lapangan apa-apa, habis itu baru masuk ke kelas. Tak pikir gitu. Oh, jadi Mbak Ana nanggapnya itu prokerku yang itu tuh kayak kita berdoa bareng-bareng gitu. Ya. Kalau masalah berdoa bareng-bareng di setiap kelas kan pasti berdoa nggak sih? Iya. Tapi kalau misalkan waktu organisasi, jujur pas pengalamanku ikut OSIS sebelumnya, kadang suka kelupaan doa gitu. Jadi kayak mulai kita berdoa dulu biar lancar Iya. gitu. Oke. Kenapa harus program kerja itu yang didulukan? Oke. Karena pertama itu satu, program kerjanya cukup simple, cuman impactnya tuh besar gitu loh. Terus menurut aku itu program kerja yang paling sederhana yang bisa dilakukan. Kayak kemarin itu kan sempat ngadain pertemuan sama OSIS baru. Nah itu kan udah bisa diselenggarakan itu program kerjanya kalau dibanding proker-proker yang lain kayak eksebisi dan lain-lainnya gitu. Waktu OSIS lama sama OSIS baru itu OSIS barunya program kerja ke OSIS lamanya nggak apa langsung waktu debat kemarin? Gimana maksudnya? Maksudnya kayak penilaian dulu gitu loh sama siapa? Sama ketua OSIS lama, terus itu nanti di ACC, habis itu kamu boleh pakai program kerja ini pakai debat gitu loh. Kalau masalah meng-ACC program kerja enggak sih. Jadi saya langsung bener-bener pure bikin dan ketua OSIS yang lama Kak Rifat itu enggak harus kayak ini kamu jangan pakai proker yang ini tuh enggak. Jadi bener-bener kayak ya saya pakai proker yang saya buat apa adanya tanpa ada persetujuan atau ikatan yang bukan ikatan ya kayak aturan yang ya dari kamu yang mengikat. Ya saya sendiri lah Iya gitu ya, saya sendiri. Kalau yang lain misalnya paling pengen kamu ngelakuin di program kerja kamu yang paling pengen ya jujur sebenarnya saya itu paling pengen ngadain pameran itu sih. Setuju. Aku request. Soalnya gini, sebenarnya karya-karya siswa-siswi itu loh bagus-bagus aslinya itu. Tak lihat di gedung di ruang bengkel itu loh kayak lah ini tuh bagus gitu loh. Kalau misalkan diadain pameran aku bakalan beli itu. Nah makanya kok daripada cuma disimpan sebagai pajangan kan mending kita adain pameran gitu loh, ini loh karyaku. Terus kalau misalkan ada yang tertarik mungkin bisa di sell juga kan. Terus kan pamerannya tuh bisa nambah wawasan gitu nggak sih, kayak entah teknik-teknik pembuatannya tuh kayak gimana kan kita bisa berguru sama orang yang ngebuat itu gitu. Bagus soalnya di sini rata-rata kreatif anak-anaknya. Kreatif. Bener. Jadi kayak nampoi batin meskipun tapi emang bener-bener kreatif. Aku sampai kagum sih. Iya sebenarnya aslinya tuh mampu Kartika itu. Cuman kadang kesadaran murid-muridnya untuk coba mengeksplor lebih luas lagi itu yang kurang. Nah makanya melalui kegiatan itu makanya bakat-bakat mereka terus juga bisa nambah keuntungan buat mereka itu bisa disalurkan lebih luas lagi gitu. Aku setuju kali. Kalau setiap mau mengadakan acara di sekolah gitu ya kan pastinya kita kayak buat laporan, buat perizinan sama guru. Nah kalau nggak diizinkan bukan sama guru aja ya, maksudnya sama anggota OSISnya juga nggak setuju kayak ada gini kepala sekolah, guru-guru yang lain, itu kamu gimana solusi? Kalau misalkan ada yang nggak disetujui atau nggak dapat persetujuan gitu ya, sebenarnya kalau menurut saya pertama kita cari alternatif lain dulu gitu sih. Jadi kalau misalkan yang ini nggak disetujui, kenapa kok nggak disetujui? Mungkin karena makan biaya yang lebih banyak. Oke, kita bisa sederhanain caranya, kita bisa nggak usah pakai ini deh, pakai yang ini aja gitu loh. Misalkan sumber dayanya, kalau misalkan mau bikin ekstrakurikuler kayak dokter cilik gitu, kan pastinya banyak sih ya sumber daya yang dibutuhin meliputi gurunya juga. Nah makanya gimana caranya biar bisa lebih hemat dan biar disetujui itu caranya kayak gimana gitu sih kalau menurutku. Jadi didiskusikan. Kalau gini, misal kamu ada laporan mau ngerjain gini ya sih.
Nah, semua setuju. Tapi anak sekolah itu nggak setuju, yang bukan guru, yang bukan OSIS itu nggak setuju. Jadi murid-murid itu nggak setuju tapi di luar anggota OSIS. Sebenarnya kalau menurut saya ya, orang yang nggak setuju itu setidaknya ngomong ke saya dulu gitu nggak sih, kayak mungkin mading, ada beberapa yang kayak males gitu nggak sih, karena di depan kelas. Iya, males karena kayak itu pembuatannya tuh susah, makan waktu lama, terus makan jam pembelajaran juga, pulangnya jadi lebih sore. Nah itu kan biasanya mereka konsul ke saya dulu toh. Nah kalau misalkan banyak requestan yang kayak gitu, tetap aku bakalan diskusiin alternatif lainnya. Contohnya kalau misalkan nggak bisa mading ya kita bisa pakai alternatif lain supaya lingkungan sekolah jadi lebih nyaman. Contohnya kayak lomba kelas terbaik itu bisa, mungkin bisa lebih ringan gitu loh buat mereka. Ya Gitu. sih. Soalnya apa ya? Menurut mereka kan mading kok mading itu ditempel-tempel gitu sih. Nah mungkin anak-anak itu susahnya kayak pemikiran ide itu apa, kayak gitu. Iya. Makanya sih buat males gitu. Iya. Kayak dan buka madingnya, terus habis itu tutup lagi, terus pelajaran, terus habis itu nempel apa gitu kan. Iya. Sekarang kamu jadi OSIS di SMP, ya kan? Jadi ketua OSIS di SMP. Nah, nanti kamu lanjut SMK atau SMA? Lanjut SMA. Amin. Nah, itu kamu ada niatan nggak buat OSIS lagi gitu, ikut organisasi OSIS lagi? Sebenarnya jujur kalau udah lingkup SMA itu pengennya sih fokus dulu gitu ya. Makanya kenapa kok di SMP ini kayak benar-benar sampai se-effort itu bahkan nyalonkan diri jadi ketua OSIS, karena kalau di SMA takutnya udah nggak bisa ngulang pengalaman itu lagi. Nah, di SMP aja kadang kayak masih bimbang gitu loh, waduh ini kerjaan banyak, terus nyambi OSIS itu kadang masih susah, apalagi di SMA kan. Jadi kayak pengen dipuas-puasin dulu gitu loh di sininya juga. Terus kalau SMA itu kan bener-bener fokus SNMPTN, SBMPTN gitu-gitu. Jadi harusnya makan waktu yang lebih banyak buat bidang akademik sih. Jadi kamu mau puas-puasin di OSIS ini, Iya. buat sebaik mungkin. Nanti kalau di SMA kalau ada rasa ingin ya nyalonkan, kalau enggak ya enggak. Iya. Fokus ke pelajaran aja. Kan kalau mau masuk setiap organisasi itu pasti ada seleksi. Nah, perasaan kamu waktu di seleksi itu, kamu di seleksi siapa sih? Di seleksi Kak Melvinanya sendiri. Oh, tak pikir sama apa? Kan waktu itu daring kan ya? Enggak. Udah Enggak. PJJ. Oh, aku dulu mikirnya tuh seleksi sama guru. Enggak. Sama kayak Melvina sih. Iya, sama Mbak Melvinanya sendiri. Nah, itu gimana perasaannya? Jujur perasaannya agak gugup sih, cuman aku yakin kalau gugup itu aku malah performanya jelek, terus malah amburadul, sembraut, gak inget sembarang kalir. Jadi makanya aku kayak berusaha relax aja gitu loh. Dan alhamdulillah Mbak Melvinanya itu juga enakan kalau nanya, kayak bener-bener kamu gini, kamu gitu. Alhamdulillahnya, jadi kayak agak ada rasa tenang gitu loh, walaupun aslinya deg-degan banget. Pastinya takut salah nggak sih? Iya. Karena kan pertama kali. Itu kamu sendiri apa? Maksudnya kamu sendiri sama Mbak Melvina apa ada yang lain gitu? Kayaknya sama Mas Fatur juga nggak sih? Jadi berdua satu gitu? Iya. Oh, kalau aku jadi kamu dari dekan aku. Oke, aku mau mengajukan satu. Boleh request ada bazar gitu? Sumpah aku pengen banget ada bazar. Classmate ini Serius? nggak percaya, waduh. Serius? Beneran? Aku pengen bazar itu kayak lihat di sekolah-sekolah lain gitu ya, kayak ya meskipun nggak bazar makanan, tapi kayak seru aja gitu loh, rame, pada kumpul kayak bazar setiap kelas atau perwakilan gitu. Tak kasih bocoran ya, Classmate ini rencananya mau ngadain bazar. Kenapa kok bazar? Karena gini, banyak kakak kelas cewek itu yang kadang bosen kan sama futsal terus gitu. Cuman sekarang gini, kalau misalkan Classmate-nya kayak basket atau gimana, aku tuh takutnya anak-anak tuh ada beberapa yang nggak bisa gitu loh. Nah, makanya itu kita cari yang bisa diikuti semua orang, atau mungkin futsal nggak apa-apa, cuman yang ceweknya ini masih ada kegiatan yang nggak nonton doang, karena pasti bosen kan. Makanya ada anak kemarin yang usul bazar gimana,
tapi gak masalah sih, bazarnya nanti diikuti, yang jaga tuh cewek aja gitu loh. Terus habis itu nanti bazarnya gantian, jadi ada kelas 7, 8, 9 nih. Nah pas waktu rondenya kelas 7 kelas 7 itu jangan bazar dulu, tapi beli yang jadi konsumen lah, yang jadi konsumennya produk kelas 8 sama 9. Nah rencananya gitu nanti. Aku itu sempat pikiran gitu loh, kan selama ini kelas speednya ya cuma lomba, ya lombanya futsal, terus apa masukin paku ke dalam botol itu, terus yang kemarin baru itu aku sih ikut apa tepung di coklat itu loh, coklat dalam tepung itu. Nah itu kan aku mikir kalau bazar gimana yo, tapi aku bingung kan mau ngusul ke siapa, akhirnya aku ngusulkan ke Rifat, tapi kayaknya nggak disampaikan. Iya bener, gak disampaikan tuh memang. Terus saya ngomong ke kamu ada sini ketua OSIS baru. Sebenarnya sih classmate itu kan apa ya, seru-seruan, kayak nggak harus lomba, malah ada yang ngusulin lomba matematika ya untuk anak yang pinter. Itu mungkin oh ya ini asik nih aku bisa ikut, tapi emang classmate itu kan tujuannya refreshing sih. Masa iya sih habis ujian-ujian gini malah disajikan hal-hal kayak gitu, ya apa katanya kak gitulah intinya. Maksudnya kayak yang seru-seru gitu loh. Iya. Ya, gimana di sela lomba, tapi kan kebanyakan itu kayak gimana ya, pokoknya sih butuhnya itu kumpulnya gitu loh. Kan biasanya kalau lomba, ini lomba misal anak laki-laki lomba, yang perempuannya nggak mencari mana kan gitu. Iya bener. Gimana ya kebersamaannya lah. Iya. Sebenarnya nggak harus lomba sih, kayak sembarang kalir yang bisa apa memperkuat solidaritasnya kita gitu loh. Terus biar semuanya seneng, happy. Kalau misalkan 1-2 orang yang seneng kan nggak fair, kayak apa? Ya nggak enak lah rasanya. Iya nggak enak. Jadi kan kayak ya gimana ya? Ini seneng, ini enggak, ini rasa bosen. Kan nggak adil gitu loh. Apalagi kalau ada orang yang lihat terus nyemain ya. Iya, gitu aja. Oke, terima kasih yang udah nonton kita dari awal sampai akhir. Sama Ketua OSIS periode 2022-2023 dan saya sebagai host Hana Budi Adisti serta Ketua OSIS baru kita Adinda Rafaelin. Oke, terima kasih Adinda Rafaelin. Iya, makasih banyak. Dan maaf ya kalau aku kayak ngebosin gitu. Iya, nggak masalah kok. Oke, makasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.